Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Allah lah yang memiliki, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menguasai seluruh alam. Maka sepantasnya semuanya milik Allah. Kita pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita melakukan tugas kita, maka Allah akan memberikan apa yang menjadi hak kita. Maka bersyukur kita kepada Allah atas diizinkan kita hidup di dunia ini. Salawat salam kita sampaikan, salam sejahtera kita kepada baginda alam kita, pahlawan revolusioner Islam yang telah menunjukkan jalan kebenaran agar mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kemenangan yang agung, tidak ada kemenangan yang besar kecuali kemenangan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita menunjukkan jalan untuk menggapainya. Siapa Nabi kita? Tak lain tak pula kekasih Allah berpangkat Rasulullah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan ini mari kita berbanyak sholawat kita kepada Nabi kita. Kesempatan kali ini para sahabat-sahabat semua, ada sebuah kalimat yang apabila kita mengucapkannya dan mengamalkannya, insya Allah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan memberikan sebuah ampunan kepada kita. Sebesar apapun dosa kita, kita akan diberikan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kalimat-kalimat tersebut? Yang pertama, sebelum kita melakukan aktivitas apapun, pekerjaan apapun yang baik, maka awalilah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersandar atas kekuasaan Allah. Kita bersandar akan kemahabesaran Allah, dan kita bertawakal kepada Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, malu dong apabila kita ingin maksiat. Sedangkan Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat, dan Allah maha mengetahui baik yang dohir maupun yang batin. Maka sepantasnya apabila kita melakukan maksiat, malu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalilah aktivitas kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, apabila kita telah selesai melaksanakan aktivitas apapun yang baik, garis bawahi ibadah apapun yang baik, maka kalimat yang harus kita ucapkan apa? Kalimatnya adalah hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat ini menandakan bahwasanya kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah telah berikan, bahwasanya Allah telah membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan
hidup kita, Allah membantu pekerjaan-pekerjaan kita, Allah menyertai aktivitas-aktivitas kita, maka kita sepantasnya bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Surat Ibrahim ayat 7. Ini janji Allah. Apabila kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan kenikmatan kepada kita. Orang yang pandai bersyukur, maka luaslah dunianya. Tapi orang yang tidak bersyukur, dunia yang luas ini merasa menjadi sempit baginya. Dan orang yang banyak bersyukur, itu kehidupannya insya Allah makmur. Tapi orang yang tidak bersyukur, hidupnya akan selalu merasakan sebuah kesakitan di dalam hatinya. Detak jantungnya pun berbeda. Jadi kalau ingin sehat selalu, berbanyaklah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila kita ingin berjanji, kalimat yang baik yang harus kita ucapkan adalah mengucapkan insya Allah. Mengucapkan insya Allah. Karena kita tidak tahu besok, lusa, seminggu, setahun, sebulan, setahun ke depannya, Allah lah yang mengetahui itu semua. Maka kita ucapkan insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita dihidupkan besok, selusa, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Allah lah yang memiliki itu semua. Kau ucapkan insya Allah. Tapi maaf, kalimat insya Allah ini sudah banyak orang yang tidak mempercayainya. Sebab apa? Diri kita sendiri yang membuat kalimat yang baik dan agung tersebut menjadi tidak baik. Karena kita sering bermain kata, sering mengkhianati, sering menzolimi terhadap Allah dan diri kita dengan ucapan-ucapan kita. Berkata insya Allah, tapi dia tidak pernah berusaha untuk mendapati apa yang ia pernah ucapkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, apabila kita melakukan sebuah kekeliruan, apabila kita melakukan sebuah kesalahan, apabila kita melakukan sebuah kekhilafan, maka kalimat yang harus kita ucapkan adalah beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Orang yang pandai adalah orang yang membaca istighfar, karena mereka tahu kebaikan dari Allah dan keburukan mutlak milik makhluknya. Maka kita berbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pintar itu selalu membaca istighfar. Salah istighfar, melakukan kesalahan, kekeliruan, kekhilafan, mereka beristighfar, meminta maaf kepada Allah atas kesalahan dan kelupanya, kekhilafannya kepada Allah. Yang kelima, apabila kita mendapatkan kesulitan, apabila kita mendapatkan sebuah kesusahan, problem kehidupan, maka kalimat yang harus kita ucapkan apa? Kalimatnya yaitu halaqah. Apa halaqah tersebut? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya ya Allah dan upaya semuanya karena kehendak-Mu dan pertolongan-Mu ya Allah. Semuanya itu karena Allah. Kita bisa melihat, kita bisa bergerak, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, itu karena Allah. Di dalam kesulitan maka hadirkan Allah, dan Allah akan membereskan permasalahan kita kalau kita sudah menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kala haula kita, la haula ya Allah, ya haula ya Allah. La haulakan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bantu. Yang keenam, apabila kita mendapatkan sebuah musibah, apabila kita mendapatkan sebuah ujian dari Allah, maka
kita harus mengucapkan kalimatnya adalah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan sungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Kita di dunia hanya diuji tentang sedikit ketakutan, tentang kelaparan kita, kemiskinan kita, dan kematian kita. Tapi kata Allah, kabarkanlah kabar gembira kepada hamba Allah yang sabar dalam menghadapi keujiannya, yang ia selalu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan sungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Seberat apapun ujiannya, maka innalillah, 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 semua kembalikan kepada Allah. Karena apapun yang kita miliki, harta, tahta, suami, istri, anak-anak, itu hanya sekedar titipan saja. Maka kita innalillahikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillah, innalillah, selalu innalillah. Yang terakhir, kalimatnya yang harus kita sering ucapkan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang thayyibah. Apa kalimat thayyibah? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini kalimat-kalimat semua orang sudah mengetahui, dari yang SD sampai tua pun Allah, kita sudah tahu kalimat ini. Tapi kita sering lupa untuk mengamalkannya, sering kita lupa untuk mengerjakan dan mengucapnya. Padahal kalimat ini benar-benar agung manfaatnya, benar-benar istimewa. Tetapi kita sering kali lupa untuk mengucapkannya. Apalagi kita berada di masanya Allah banyak memberikan ujian, Allah banyak memberikan sebuah teguran-teguran bagi kita semua. Dan potret negara kita sekarang ini seperti kisahnya Nabiullah Yunus, yang ketika beliau berada di dalam perut paus. Perut paus itu besar, tapi di dalamnya itu tidak layak untuk dihidupi. Potret negara kita seperti itu. Negara kita besar, tapi terasa sempit bagi kita. Maka apa yang dilakukan oleh Nabiullah Yunus ketika di dalam perutnya? Nabiullah Yunus berdoa kepada Allah dengan kalimatnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Dan kita pun harus sama melakukan doa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Yang mudah-mudahan ketika Ramadan datang, kita dikeluarkan dari tempat yang tidak layak ini, di negara yang tidak layak